di tembok ada batu ukir tuh, dari atas ke bawah ya. Itu batu diukir, gambarnya udah sesuai desain kita tuh, dari atas ke bawah tuh. Itu 60 juta loh. Tapi jangan bilang sama Pak Luis. Pak Luis akuariumnya aja 600 juta. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Hari ini tanggal 27 adalah tutup buku minggu keempat. Tapi kita masih ada juga perpanjangan waktu sampai tanggal 28 jam 2 siang Indonesia. Saya komplain dengan beberapa rekan. Mereka ada yang komen lewatin situ lama, misalnya untuk memenuhi kebutuhan sembako keluarga, bayar sekolah anak, cicil motor, bahkan untuk bangun rumah. Dari situ lama. Nah, ini saya komplain ini teman-teman. Wani piro? Berani mengorbankan apa untuk dapetin hal-hal yang Anda ingin wujudkan, yang Anda pikir hanya bisa Anda wujudkan lewat gaji, memenuhi kebutuhan sembako lewat gaji, terpisah ya sama keluarga, bayar sekolah anak lewat gaji, terpisah lagi sama keluarga, beliin motor lewat gaji, terpisah sama keluarga, bangun rumah lewat gaji, terpisah sama keluarga. Hubungan keluarganya hancur semuanya karena harus pisah. Kenapa? Karena ada anggapan lewatin situ lama. Nah, ini saya protes nih. Nanti saya tunjukin teman-teman. Rumah saya murni hasil TNC. Ceritanya nih, sebelum dapat rumah ini, itu setahun sebelumnya kami membeli cash rumah di kompleks sebelah harga 600 juta. Ya DP dulu 160 juta, karena apa? Karena takutnya itu nanti diambil orang gitu ya. Tapi bulan depan lunas. Sebelumnya ngontrak terus di kompleks ini. Bonus TNC ditabung gitu ya. Dan kita kerjakan terus TNC tiap hari ya. Lalu ketika kita bisa beli rumah di kompleks sebelah, rumah pertama harga 600 juta, menurut Anda tabungan kami ludes nggak untuk beli rumah 600 juta cash? Soalnya ludes ya, jelas ludes lah. Masa orang bisa beli rumah harga segitu tabungannya masih nyisa 100 juta? Enggak, ludes. Tapi kan gantinya rumah, ya kan? Nah, kami kerjakan terus TNC ini makin menggila gitu ya. Setahun berikutnya dari tabungan yang ludes itu ya, kita beli rumah di sini. Harganya rumah di sini 1M. Berarti tabungan kami ludes lagi nih. Ludes ya, orang cash kok, gantinya rumah 1M kok. Makin gila jalankan TNC-nya. Nabung. Setahun berikutnya tabungan kita akhirnya cukup untuk renovasi rumah ini 2,6 miliar. Jadi kalau dalam waktu 3 tahun setelah kami kerjakan TNC bener-bener serius di Indonesia tuh, kami bisa 3 momen loh nguras tabungan. Rumah pertama 600 juta itu yang setahun terkumpul tabungan dari nol nih, tabungannya ludes. Setahun kemudian untuk beli rumah 1M terkuras lagi kan, tabungannya ludes kan, dari nol lagi kan, nabung lagi dari bonus TNC untuk renovasi 2,6 miliar. Kalau ada yang bilang kalau lewat TNC lama, saya udah 3 tahun gak dapat apa-apa, nanti dulu. Pertama, mental Anda mental apaan? Kami kayak gini ini, mentalnya gak ada setetes pun mental gaji. Saya tuh bersyukur gak punya gaji, sehingga saya hidupnya murni TNC. Beli kecap dari TNC, beli beras dari TNC. Gak ada bonus TNC, gak bisa pakai beras gitu, gak bisa punya kecap. Jadi itu udah membedakan mental dulu. Sehingga apa? Jalanin TNC itu ya kayak temen-temen yang kerja sama majikan, satu-satunya penghasilan. Kalau sampai sembarangan kerjanya, dipecat gak punya penghasilan kan sama majikan lah. Mental kami sama, tapi bukan di majikan. Mental kami di bisnis ini, wong gak punya pilihan lain.
nggak punya pilihan lain kok. Kami kerja dari pagi sampai malam juga kayak Anda. Kami kerja dari pagi sampai malam untuk jalankan bisnis ini. Kenapa? Nggak punya pilihan lain. Sama seperti teman-teman, nggak punya pilihan lain selain gaji majikan, kerja dari pagi sampai malam. Waktunya sama, kerja kerasnya sama, bedanya cuma di mental sama di kerja untuk apa gitu. Anda kerja untuk gaji, kita kerja untuk tensi. Anda mentalnya gajian, kita mentalnya pengusaha. Nah kalau gaji itu mau dikerjain sampai berapa juta tahun pun ya sama saja. Tapi beda kalau sama tensi, dikerjain setahun udah cabangnya udah gila, dikerjain lagi setahun cabangnya udah makin gila. Tetapi yang ngerjain mentalnya seperti apa kan beda. Seekor induk ayam mungkin bisa dia merawat satu anak elang, elang-elang jadi ayam semua. Berbeda dengan seekor induk elang, dia ngerawat anak ayam pun caranya cara elang. Ya oke, saya akan tunjukin sama Anda. Sebenarnya saya malu banget nunjukin ini buat teman-teman seolah-olah hasil besarnya TNC. Jadi kalau Anda nanti lihat nih, saya ajak lihat hasil rumah ini ya, murni hasil TNC. Ini tuh hasil kecil banget, beneran hasil paling kecil mungkin untuk kelas para diamond dan crown. Para diamond dan director. Waduh, itu. Ini moga-moga para director nih nggak ada yang lihat. Soalnya kalau para director lihat ya saya diketawain gitu. Anda udah lihat belum video yang sudah saya upload? Ada juga di YouTube ya, rumah 50 miliarnya Bapak Louis Tendean, murni hasil TNC, harga 50 miliar ya di Bandung. Itu beliau kan nunjukin akuariumnya ya, akuarium untuk ikan itu harga 600 juta. Akuariumnya Pak Louis Tendean bisa untuk beli rumah pertama saya. Gila kan? Jadi aduh, ini tuh hasil kecil yang mungkin kalau para director bilang belum serius nih ngerjain tensinya gitu loh, ini belum serius nih ngerjain tensinya, makanya hasilnya baru segini ya. Yuk saya ajak. Pertanyaan saya setelah ini cuma satu kok, Anda berani berkorban apa? Berani CP nggak? Itu berani royal nggak? Berani gempur free trip nggak? Gitu. Ini masih ada waktu sampai detik terakhir. Oke, ini tiap pagi atau malam gitu ya buat nongkrong. Kalau pagi hari saya geser ke sini, pojok sini. Jadi itu kursinya saya geser ya. Ini waktu kemarin sama Nanda nih kita ngobrol di sini ya. Oke. Jadi kalau pagi saya nongkrong ke situ tuh, saya pindah biar nggak kena panas, walaupun kadang saya tetap di situ biar cari panas ya. Nah pagi hari pada ngumpul semua nih, libur nih tuh si Al. Kayak oke, murni hasil TNC ya. Sebenarnya saya malu loh nunjukin kayak gini. Soalnya apa? Kalau Anda mau lihat yang mobil bendangan yang kayak gini, tuh lihat para director mobilnya udah lebih banyak, lebih dahsyat lagi. Itu untuk nunjukin gitu loh tentang bisnis ini ya. Oke, yuk jalan. Waduh, terhina saya dibilang lewat TNC lebih lama ya. Wah, saya tuh justru lewat TNC biar bisa punya rumah lebih cepet ya. Oke, nah ini di bagian depan ya. Sengaja nih saya pakai kaca. Emang katanya orang-orang kok pakai kaca, kan panas Pak gitu. Ya biarin aja. Lagian saya juga nggak akan ada di teras kok kalau pagi. Tapi saya cuma pengen lihat apa dari atas, bisa lihat ke bawah ke mobilnya karena kaca ya. Ini kaca nih, bukan plastik, kaca. Bisa dibuat jalan, Anda bisa jalan di atas kaca ini, nggak pecah ya. Terus kalau malam di sini juga bisa kelihatan bintang-bintangnya. Oke. Ya. Oke, coba. Tapi saya kalau di sini nggak ngomong ya. Dikira pamer nanti gua sama tetangga pamer rokok gitu ya. Ini rumah
kecil nih kalau untuk ukuran TNC. Nah itu bagian pagar ya. Ini kalau malam hari ini lampu. Oke. Nah teman-teman, untuk yang itu ya, Anda lihat ada batu ukir tuh yang saya pasang tuh di tembok, ada batu ukir tuh dari atas ke bawah ya. Itu batu diukir, gambarnya udah sesuai desain kita ya, tuh dari atas ke bawah tuh. Itu 60 juta loh ya. Tapi jangan bilang sama Pak Luis akuariumnya aja 600 juta. Oke. Nah ini saya mau tunjukin rumah imut dari TNC ya. Jangan bilang ini rumah keren ya, kalau saya syukuri. Tapi kalau ini jadi ukuran bahwa TNC kita bisa dapat rumah kayak gini, aduh ini kecil banget tau gak. Saya kasih tahu, ini tuh hasil kecil kalau untuk ukuran TNC ya. Tapi ini kalau buat saya sangat saya syukuri, karena saya dulu anak kos-kosan, sampai menikah saja tetap di kamar kos. Nah mobil ini teman-teman, si merah ini saya beli cash pada saat sedang bangun rumah ini. Di tengah-tengah renovasi kita ngontrak rumah kan di sebelah, di tengah-tengah itu saya beli ini buat Audrey, si merah. Banyak tuh yang suka merah-merah, banyak tuh buat cewek-cewek yang suka merah-merah. Ini saya beli kayak gini soalnya Anda pada suka merah soalnya ya kan. Oke, ini tempat nongkrong kedua. Oke ya, jadi teman-teman bisa paham ya, sekarang Anda bisa paham ya emosinya saya. Emosi jiwa kalau denger ada rekan-rekan yang ngomong bahwa kalau saya lewatin situ lama. Makanya saya mendingan pakai gaji, lebih cepet kan, langsung dapat gaji full. Anda tahu nggak deret ukur? Angka yang selalu naik itu deret ukur. Jadi Anda jangan ngomong bahwa orang yang sekarang angkanya 0 selamanya 0 gitu. Lalu orang yang angkanya 10 berarti dia angkanya lebih besar. Nanti dulu, orang yang sekarang angkanya 10 bisa jadi lebih kecil daripada orang yang angkanya 0. Kenapa? Karena orang yang angkanya 10 itu konstan, sementara orang yang angkanya 0 itu deret ukur. Yang angkanya 10 setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 100 tahun tidak berubah angkanya, sementara yang angkanya 0 itu multiplikasi ya, 0, 3, 5, 10, 25, 100, 1000. Nah, berbeda sekali gitu ya. Jadi jelas apapun yang
saya impikan, saya nggak akan pernah berpikir lewat gaji. Jangankan impian saya, ngomong kebutuhan saja saya nggak mau pakai gaji kok. Beneran, beli kecap pakai apa? Saya nggak mau pakai gaji. Karena kalau saya beli kecap pakai gaji, saya ninggal anak. Dapat kecapnya, dapat berasnya, tapi hilang hubungan sama anak. Ya saya nggak mau. Lebih banyak ruginya. Saya jadi nggak punya hubungan sama anak. Lah bagi saya beras itu kalah penting sama hubungan sama anak. Saya lebih baik pakai bonus tensi. Kalau bonus tensi sekarang bisa beli beras, tapi mungkin belum bisa beli kecap, mungkin belum bisa beli telur. Yang penting beras nggak mati kelaparan. Konsep saya yang penting nggak mati kelaparan. Tapi saya punya waktu. Karena di Indonesia saya jadi punya waktu. Nah waktunya ini untuk apa? Untuk jalankan bisnis ini lebih kenceng. Saya bukan cuman bisa datang ke pertemuan, tapi saya juga bisa diskusi, ngobrol sama tim. Untuk conference masih nanti siang, tapi pagi saya bisa ngobrol sama leader A, diskusi dulu nih apa targetnya gitu. Terus kaki mana yang butuh dibantu, kena CP dan sebagainya, diskusi apa impiannya, diskusi apa motivasinya, diskusi sikapnya yang harus dibenerin. Nah udah, terus dia dipanggil majikan, udah punya waktu di sejam ngobrol nih, panggil majikan. Terus saya lanjut lagi ngobrol sama leader kedua gitu. Nah ngobrol lagi, diskusi lagi sama dia, hal yang sama gitu ya, untuk mengembangkan bukan cuman bisnisnya saja, tapi cara berpikirnya, sikapnya ya kan, dan hubungannya kan lebih baik, lebih dekat, lebih baik loh. Sejam nih, nah harus jadi dipanggil majikan. Nah kan dia yang dipanggil majikan, tapi saya lari diskusi lagi sama itu yang ketiga. Enak banget gitu ya, bisa bener-bener ngerawat bisnisnya sungguh-sungguh. Ingat loh, mental royal, mental crown, bukan berarti dia harus royal, harus crown loh, tetapi dia berani membuang gajinya untuk dia bisa hidup dari bisnis ini. Nah yang kayak gini nih nggak ada pilihan lain, gaji nggak diutak-atik, nggak mau disentuh, lama-lama dibuang karena nggak ada gunanya. Dia mau pakai bisnis ini, itu namanya mental royal gitu ya teman-teman. Time is money. Waktu adalah uang, betul ya? Jadi no time, no money. Orang yang nggak punya waktu pasti nggak punya uang, betul ya? Nah, siapa nih orang paling sibuk sedunia? Orang yang kerja sama orang lain, itu orang paling sibuk sedunia. Kalau yang di luar negeri, para TKI TKW itu orang sibuk sedunia. Mereka pasti ngomongnya saya lagi sibuk gitu. Kalau di Indonesia tuh orang yang kerja di kantor, di pabrik, saya lagi sibuk. Nah, orang yang sibuk berarti orang yang nggak punya waktu, betul nggak? Sorry, saya lagi sibuk. Dia kan bilang, sorry, saya nggak punya waktu untuk diskusi karena saya lagi sibuk sama pekerjaan, betul ya? Nah, orang yang sibuk adalah orang yang tidak punya waktu. Berarti kalau tadi kita lihat kalimat di atasnya, time is money, waktu adalah uang. No time, no money. No time itu apa? Busy, sibuk, gak punya waktu. No money. Makanya orang kerja sama orang lain gak punya duit adalah orang miskin. Kenapa? Karena dia adalah orang yang gak punya waktu. Kok bisa? Ya karena dia orang sibuk. Gimana mau makmur? Gimana mau sukses? Wong, time is money. Waktu adalah uang. Berarti orang yang gak punya waktu gak bakal punya uang. Berarti orang sibuk gak punya uang. Berarti orang yang kerja sama orang lain adalah orang sibuk, adalah orang yang gak punya uang. Kok mau sukses? Kan gak nyambung ya. Nah, kalau kita freedom of time, punya kebebasan waktu, punya kemerdekaan waktu, arah kita jadi orang kaya, orang makmur, itu bener. Karena apa? Gua nggak sibuk kok. Kenapa kok dibilang nggak sibuk? Berarti nggak punya kerjaan? Oh tidak. Yang namanya orang nggak sibuk itu, aku mau sekarang ngobrol sama siapa, kan aku yang nentuin waktuku. Nggak ada orang yang bilang sibuk itu karena diperintah orang lain. Dia nggak bisa mengendalikan waktunya, makanya dia bilang saya orang sibuk. Gitu. Lagi ngobrol, sorry majikan panggil. Gitu kan. Lagi ngobrol, sorry bosku panggil. Itu orang sibuk banget itu. Kenapa? Dia bukan pengendali waktu. Dia nggak punya waktu. Waktunya adalah milik orang lain.
Orang lain udah membeli waktunya dia, makanya hidup dia, waktu kan hidup ya, itu udah miliknya orang lain. Maka dia hanya jadi orang sibuk. Hanya jadi orang sibuk. Hanya jadi orang yang gak punya waktu. Padahal waktu adalah uang. Berarti kalau gak punya waktu karena sibuk sama dengan gak bakal bisa punya uang. Mental gajian bisa jadi dia royal, tapi mentalnya gajian bisa. Sementara orang yang freedom waktu bisa jadi belum royal, tapi udah mental royal. Gitu. Kenapa? Ada gaji. Jadi dia jungkir balik untuk sembako, untuk bayar bensin, untuk nyicil motor, cicil rumah misalnya, dia punya cicilan. Nah, walaupun dia belum royal, tapi mentalnya royal karena dia hidupnya pure, murni dari bisnisnya. Sementara yang kayaknya royal di luar negeri, tapi mental gajian, takut pulang. Gitu, royal takut pulang. Kenapa? Nanti untuk beli sembako apa, Pak? Saya kan lagi bangun rumah. Aduh, itu tadi loh. Orang yang bilang saya takut pulang, lagi bangun rumah. Lah ini rumah bukan sih? Aku heran. Lah ini rumah apa plastik kresek ya? Ini tuh rumah bukan kerdus. Jadi kalau Anda bilang saya takut pulang, takut melepas gaji, lagi bangun rumah, saya bilang saya takut pakai gaji, saya pengen rumah indah. Saya nggak berani Pak untuk pulang terus jalan tensi, soalnya saya kan di luar negeri ini karena lagi bangun rumah. Aduh, tobat aku. Terus udah berapa lama bangun rumah? 10 tahun Pak, belum jadi. Aduh, saya 3 tahun kayak bisa punya 3 rumah, dan rumahnya nggak jelek loh. Time is money. No time, no money. Orang sibuk, nggak punya waktu. Orang yang kerja sama orang lain, namanya aja penjara nafkah. Penjara masa punya waktu ya. Nah, wani piro, apa yang akan Anda perjuangkan? Berani korban apa untuk target-target Anda? Anda udah saya tunjukin hasil-hasilnya ya. Masih ada yang ragu toh. Menjalankannya harus dengan mental pengusaha. Gak usah pakai khawatir, grogi, aduh kebangetan beneran. Semalam saya juga ngomong, kebangetan banget ya teman-teman TKW itu. Kalau sampai cari utangan buat modal bikin warung itu berani loh, sampai 30 jutaan itu sampai ngutang tuh buat modal bikin warung. Bangkrut, ya nggak dipikir tuh, nggak apa-apa, kan masih ada gaji. Nanti anaknya minta modal, mah aku mau bikin bengkel, modal 60 juta. Oh ya, wah, cari utangan, gadein apa, paspor lah, segala macem lah, terkumpul duit 60 juta buat modal anaknya usaha bengkel. 2 bulan kemudian bangkrut. Anaknya bilang, wah mah bangkrut, ketipu sama temanku, dibawa kabur. Oh nggak apa-apa, kan masih bisa ada gaji, kumpulin lagi. Ulah, apalagi tuh yang lagi jatuh cinta tuh sama Pak Ijo tuh. Dek, aku butuh sekali lihat ini foto rumahku reot, lihat ibuku tergeletak tak berdaya lagi sakit. Padahal tuh rumah orang lain, foto orang lain, itu dari Google doang gitu ya. Aku padahal mencintaimu dek, aku bisa minta tolong 60 jutaan. Nah, oh siap mas kakanda. Oke, cari uang 60 juta tabungan ludes, dikirim ke dia, dibawa kabur. Nangis bentar. Oh nggak apa-apa, kan masih ada gaji. Aduh. Lalu untuk jadi CB, untuk jadi royal, untuk jadi crown, untuk kena free trip, berat Pak. Padahal nggak ada apa-apanya, nggak seupil-upilnya tadi tuh yang dia bilang, oh nggak apa-apa. Oke, itu teman-teman. Masa depan Anda hanya untuk Anda yang mau berkorban waktu, uang, tenaga, pikiran, dan perasaan. Sukses selalu. Go Executive Director.